Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anti dengan nomor pokok mahasiswa 2017-8angka203014. Saya dari jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Musa Mus Merauke. Baik, hari ini kita akan belajar fisika SMA kelas 11 bab fluida statis pada pertemuan pertama, di mana submateri yang akan kita bahas pada pertemuan ini yang pertama itu massa jenis, yang kedua tekanan hidrostatis, dan yang terakhir yaitu hukum utama hidrostatis. Nah, pastinya dari kalian semua banyak yang bertanya-tanya, mengapa sih kita harus mempelajari materi ini dan apa manfaatnya materi ini dalam kehidupan kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan serta memberikan gambaran langsung pentingnya mempelajari materi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita lihat gambar berikut. Nah, dari gambar tersebut ada seseorang yang sedang menyelam. Di situ ada pertanyaannya, pernahkah kalian menyelam? Mengapa penyelam perlu menggunakan oksigen dan set alat penyelam ketika menyelam? Jawabannya adalah karena ketika penyelam ini menyelam ke dalam air laut yang semakin dalam, pastinya akan merasakan sesak dan kesulitan bernafas. Karena semakin dalam kita menyelam, maka tekanan air akan semakin kuat. Sehingga penyelam ini menggunakan alat bantu, oksigen, dan set alat penyelamat agar penyelam terasa nyaman. Nah, dari gambar ini, salah satu gambaran atau manfaat dalam mempelajari materi yang akan kita bahas saat ini. Fluida statis ini adalah bagian dari fluida. Nah, kalau ditanya, fluida itu apa? Fluida adalah zat yang bisa mengalir, dan yang termasuk dalam fluida adalah zat cair dan juga gas. Sedangkan fluida statis sendiri itu merupakan cabang sains yang membahas karakteristik fluida saat tidak bergerak atau diam. Adapun karakteristik fluida statis yang pertama itu massa jenis, yang kedua itu tekanan hidrostatis, dan yang ketiga itu hukum utama hidrostatis. Nah, kita masuk ke dalam poin pertama yaitu massa jenis yang disimbolkan dengan rho. Massa jenis adalah ukuran kerapatan suatu benda dan didefinisikan sebagai massa partikel zat tiap satuan volume. Secara matematis dituliskan Rho sama dengan M per V, di mana Rho adalah massa jenis air satuannya kilogram per meter pangkat kubik, M adalah massa benda satuannya kilogram, dan V sama dengan volume benda satuannya meter pangkat kubik. Karakteristik yang kedua yaitu tekanan hidrostatis. Sebelum kita mengetahui tekanan hidrostatis itu sendiri, terlebih dahulu kita perlu ketahui tekanan itu apa. Nah, untuk mengetahuinya kita lihat gambar berikut. Dari gambar tersebut ada sepatu kets dan heels. Nah, coba kalian bayangkan, lebih sakit mana nih ketika diinjak dengan orang yang sama tapi menggunakan sepatu yang berbeda saat diinjak dengan menggunakan sepatu kets atau heels? Pastinya menggunakan heels kan? Kenapa? Karena tekanan pada sepatu heels tertumpu pada satu titik yang luas permukaannya kecil sehingga menghasilkan tekanan yang besar. Dari gambar tersebut, dapat kita simpulkan bahwa tekanan itu sebanding dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Dengan persamaan, P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan satuannya Pascal, F adalah gaya satuannya Newton, dan A adalah luas satuannya meter kuadrat. Selanjutnya yaitu tekanan hidrostatis. Nah, apa itu tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis adalah tekanan pada zat cair yang disebabkan oleh fluida yang tidak bergerak, seperti pada gambar di samping. Yang dialami oleh suatu titik dalam fluida diakibatkan oleh gaya berat fluida yang berada di atas titik itu. Jadi, itulah sebabnya kenapa konstruksi dinding bendungan seperti terlihat pada gambar, air semakin menebal di bagian dasarnya. Nah, secara matematis dapat kita tuliskan persamaannya.
P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana Rho adalah massa jenis zat, satuannya kilogram per meter kubik, G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan H adalah kedalaman atau ketinggian, satuannya meter. Karakteristik yang ketiga yaitu hukum utama hidrostatis. Hukum utama hidrostatis berbunyi, tekanan hidrostatis pada sembarang titik yang terletak pada satu bidang datar yang besarnya sama. Dapat kita lihat pada gambar berikut. Ketika bejana seperti gambar berikut, walaupun beda bentuk, tapi ketika kita isi dengan fluida yang sama jenisnya, ternyata dalam keadaan setimbang ketinggian fluida ini akan sama, sehingga tekanan hidrostatis pada dasar bejana ini masing-masing juga sama besar. Jadi, hukum utama hidrostatis ini dimanfaatkan untuk pemasangan infus dan menentukan massa jenis suatu zat cair dengan menggunakan pipa U. Selanjutnya yaitu penerapan hukum utama hidrostatis pada pipa U. Jadi tadi sudah disinggung ya, bahwa pipa U ini berfungsi untuk mengukur suatu massa jenis zat cair. Nah, kita bisa lihat pada gambar berikut. Dengan persamaan Rho 1 dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali H2, di mana Rho 1 adalah massa jenis zat cair 1, satuannya kilogram meter pangkat kubik, Rho 2 sama dengan massa jenis zat cair 2, satuannya kilogram per meter kubik, H1 adalah ketinggian zat cair 1, dan H2 adalah ketinggian zat cair 2. Baik, untuk lebih memahaminya lagi, kita masuk ke dalam contoh soal hukum utama hidrostatis, di mana soalnya yaitu sebuah pipa U mula-mula diisi dengan air. Pada salah satu kaki tersebut, minyak adalah 10 cm, dan selisih tinggi permukaan air adalah 8 cm. Jika diketahui massa jenis air adalah 1 gram per meter pangkat kubik, maka tentukan massa jenis minyak tersebut. Kita bisa lihat pada gambar berikut. Langsung saja kita jawab ya, dimana diketahuinya di sini yaitu HA sama dengan 8 cm, HM atau H minyak sama dengan 10 cm, dan Rho air sama dengan 1 gram per cm pangkat kubik. Nah, yang ditanyakan yaitu Rho minyak. Nah, sebelum kita jawab, perlukah kita ubah satuannya? Nggak perlu ya, karena kebetulan satuannya sudah sama semua. Nah, untuk penyelesaiannya, berdasarkan hukum utama hidrostatika, persamaan untuk mencari massa jenis untuk pipa U yaitu Rho 1 dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali H2. Karena ini sudah ada namanya, maka kita sesuaikan saja dengan namanya ya. Berarti Rho A atau Rho air sama dengan H dikali A sama dengan Rho minyak dikali HM, dimana diketahui tadi Rho air itu 1, HA yaitu 8 cm, kemudian Rho M itu ditanyakan, dan HM itu 10 cm. Nah, 1 kali 8 kan 8, terus turun, Rho M kan ditanyakan, berarti turun ya, 10 Rho M. Nah, sehingga Rho M sama dengan 8 per 10. Nah, 8 dibagi 10 kan 0,8. Jadi, jawaban dari soal tersebut adalah 0,8 gram per cm pangkat kubik.